Pembangunan KPH merupakan tonggak penting dalam proses desentralisasi dan pendelegasian wewenang dalam kegiatan pelaksanaan tata kelola hutan lestari. KPH adalah entitas pengelolaan hutan di tingkat tapak tanpa mengabaikan kepentingan lokal. Kepemimpinan di tingkat resort merupakan kunci sukses KPH dalam pengelolaan hutan lestari. Seorang kepala resort harus mampu membaca akar masalah yang benar-benar terjadi di lapangan. Kepala resort harus kreatif dalam mengambil tindakan pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan tetap berpijak pada kerangka peraturan yang ada. Bagaimana jika posisi kepala resort diambil alih seorang perempuan? Dari 8 resort pengelolaan hutan di KPH Jati Barat, salah satu diantaranya dipimpin seorang perempuan. Christine Jiwan adalah sosok kepala resort perempuan di KPH Jati Barat. Saat ini, beliau menjabat sebagai kepala resort Santong Sidutan. Berawal dari karir sebagai penyuluh kehutanan di DPP KKP Kabupaten Lebak Utara pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Kemudian bergabung sebagai penyuluh kehutanan di KPH Jati Barat pada tahun 2016 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga sebagai salah satu pendamping kegiatan perhutanan sosial di KPH Jati Barat. Bagaimana kiprah beliau sebagai kepala resort Santong Sidutan? Nama saya Christine Jiwan, saya adalah penyuluh di Resort Santong Sidutan sekaligus sebagai kepala resort di Resort Santong Sidutan. Saya menjadi penyuluh sejak tahun 2010, di mana pada saat itu awalnya saya penempatan di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian pada tahun 2016 terkait dengan edaran terbaru dari Menteri, saya ikut gerbong ke provinsi. Jadi dari 2016 sampai saat ini kita berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan ditempatkan bekerja di BKPH Rinjani Barat. Sedangkan untuk tambahan tugas dari BPSKL Jabal Nusra, saya menjadi pendamping PS dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Ada beberapa hal kendala yang membatasi saya selaku perempuan untuk melakukan tupoksi ini bisa semaksimal mungkin. Karena secara kepala resort bisa dikata seharusnya siang dan malam harus standby kalaupun ada sesuatu masalah di wilayah kerjanya. Namun saya sendiri sebagai seorang perempuan, kalau malam kadang-kadang juga tidak bisa cepat untuk bereaksi terkait apabila ada kejadian di dalam wilayah kerja saya. Jadi dalam hal ini teman-teman pengamanan hutan sangat-sangat membantu terkait kinerja saya selaku kepala resort kalau pada saat ada kejadian-kejadian yang melanggar aturan kehutanan, terutama terkait dengan illegal logging. Sedangkan untuk perambahan memang kita juga terdapat kesulitan juga karena memang sekarang tekanan ekonomi terkait dengan adanya kemarin bencana gempa dan adanya COVID ini banyak masyarakat yang lebih melirik untuk merambah ke kawasan. Namun berkat kerjasama dengan teman-teman pengamanan kehutanan dan teman-teman pengurus di kelompok, akhirnya kita juga sedikit demi sedikit menyadarkan untuk bagaimana tidak lebih banyak merambah hutan yang ada. Karena memang sekarang ini mereka dihadapkan pada kesulitan adanya air, di mana selama ini kan air datang dari kawasan yang memang masih bisa dijaga kelestariannya. Sehingga sedikit demi sedikit saat ini kita bisa menyadarkan mereka paling tidak semakin merambah.